J1 dan J2. Itu sudah dari jauh-jauh hari sudah dipetakan. Nah, orang-orang haplogrup G ini aslinya itu bukan dari Timur Tengah, melainkan itu orang-orang yang asal-asalnya itu sekitaran di Kaukasia, Kaukakus, Kaukasus lah, gitu ya. Mereka itu bukan kelompok bagian dari haplogrup J. J itu ketika punya turunan, dari J itulah lahir Bani Ibrahim. Dari haplogrup J itu lahir Bani Ibrahim. Jadi Bani Ibrahim itu tidak lahir di G, enggak, lahirnya di J. Artinya keturunan dari J itu salah satunya Bani Ibrahim. Paham ya? Nah, bagaimana mungkin keturunan Nabi Ibrahim yang haplogrupnya J itu menurunkan haplogrup G? Itu mustahil dalam genetika, dalam biologi manapun ya. Orang yang belajar biologi pasti paham itu mustahil. Nggak mungkin. Mau ditanya sama guru yang belajar biologi dari guru biologi SMP sampai profesor juga pasti jawabannya sama. Mustahil seseorang yang berhaplogrup J1 ya dalam hal ini, itu menurunkan anak keturunan yang haplogrupnya berbeda dengan dirinya. Itu mustahil, Pak. Tanya sama siapapun, buka Google, buka itu apa sekarang kalau udah canggih komputer kuantum, tanya itu, nggak bakalan terjadi seperti itu. Makanya saya bilang mustahil. Nah, haplogrup G ini tiba-tiba mau nyelip jadi J1. Mereka pada saat itu belum belajar biologi. Makanya ratusan tahun yang lalu mereka santai-santai saja. Saya keturunan Nabi, saya keturunan Nabi, karena belum ada ilmu genetika. Lah, per detik ini abang-abangku, zaman sudah maju. Sudah ada satelit, sudah ada Starlink, sudah ada handphone, ya kan? Handphone pintar. Zaman sudah maju, mereka ketinggalan berita karena keasikan. Keasikan dengan modal cocok doang berhasil ngibul. Tapi masalahnya orang kita kan belajar. Karena mau belajar jadi tahu. Ah, ternyata klaim ini salah. Bagaimana mungkin haplogrup G itu keturunan J1? Itu mustahil. Impossible. Gitu ya. Nah, kembali lagi, untuk bisa memastikan J1 adalah keturunan dari Nabi Muhammad atau Ibrahim, ya, caranya gampang. Harus ada pembanding antara Bani Hashim dengan saudara jauhnya yaitu Bani Israel. Harus dicocokkan. Nah, ternyata di antara semua yang mengaku sebagai keturunan Bani Hashim, ya, kan ada banyak tuh, ada G, ada E, ada R, ada I, ada macam-macam, ya toh. Ternyata yang cocok bersaudara dengan Bani Israel di eranya Nabi Ibrahim, ya, itu hanya J1. G itu impossible, nggak masuk. Dari logika sederhana yang awal saja nggak masuk, ini sudah masuk lagi yang lebih bawah lagi, yang lebih ke presisi lagi, ya makin nggak masuk. Gitu loh. Jadi prinsipnya begini, orang itu tidak mungkin menurunkan haplogrup yang berbeda. Orang laki-laki ya, keturunan laki-laki itu tidak mungkin menurunkan keturunannya itu haplogrup yang berbeda. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama saja sudah dilanggar. Masuk lagi kita, oke lah, kita coba percayalah. Mungkin terselip, ya toh. Ya sudah, kita masukkan. Kalau mereka ini memang cucu Nabi dari haplogrup G, kita bandingkan Bani Hashim G dengan Bani Yakub G. Kita cocokin nih, masuk nggak mereka? Ternyata saudara-saudara, ya jelas nggak masuk. Yang awalnya aja nggak masuk, saringan awal aja nggak masuk, ini mau pakai saringan yang kedua ya tetap rungkat. Maka dari itu kawan-kawan, J1 itu kandidat primer, tidak ada kandidat primer yang lain. Kecuali mereka sanggup untuk menunjukkan data-datanya, silakan saya tunggu. Satu-satunya cara ya untuk mereka bisa selamat, mereka harus rubah agama. Mereka rubah cerita Nabi Ibrahim, mereka rubah cerita Nabi Yusuf, mereka rubah semua ceritanya itu. Silahkan kalau mereka sanggup. Sekian dari saya, silahkan yang lain dilanjut. Mencerdaskan. Ya, silakan Pak Guru, Pak dosen, maaf. Satria Jisamsu 234. Monitor Pak
dosen. Oke, Pak Guru Pitagoras, Pandito Acong, monitor Pandito Acang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Kumis. Waalaikumsalam Lanjut, Bang warahmatullahi Kumis wabarakatuh. langsung kasih panggung. Silakan. Ya, saya dari tadi dengarkan narasi-narasi yang disampaikan. Ada yang menarik, salah satunya yaitu mengenai eh, apa namanya penyakit jiwa ya, yaitu NPD itu narsisme. NPD, Narcissistic Personal Disorder. Iya, iya. Personality. Itu sebetulnya nggak begitu. Kaum Ba'alawi itu sebetulnya mereka itu tahu kalau dirinya bukan keturunan Rasul, itu tahu. Bukan tidak tahu. Ya. Mereka tahu. Kalau mereka tidak tahu, mustahil mereka itu mau melakukan hal-hal yang dosa. Kita saja kita ukur kita punya diri sendiri ya. Kalau orang tua kita mengatakan, hei, kau itu keturunan Nabi, awas jaga marwah Nabi. Kita tidak berani mau berbuat semena-mena. Artinya kalau kita itu sudah bisa berbuat semena-mena, kita tahu bahwa diri kita ini bukan keturunan Nabi. Gitu loh. Dan ini ya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan predator terhadap apem-apem pribumi ini masif meluas dari dulu sampai sekarang. Bukan hal yang baru ini. Kelakuan-kelakuan mereka bejat itu sudah dari dulu. Jadi mereka itu bukan NPD sebetulnya. Mereka itu merasa rendah diri, bukan percaya diri, tidak. Sejarah mereka masuk Hadramut, masuk Yaman, karena mereka ini kaum-kaum yang apa ya, istilahnya itu kaum terhina. Karena mereka merasa kaum terhina, mereka tuh gila supaya apa ya, supaya kehormatan mereka terangkat, mereka ngaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Nah, tapi pengakuan mereka ketika itu di wilayah Yaman itu tidak pernah mendapat pengakuan, sehingga mereka tetap menjadi kaum terhina. Tidak pernah dihormati mereka itu di Yaman. Hanya saja masuk di Indonesia, mereka mendapat privilege, penghormatan, tapi seputar cuman sekitar di wilayah orang-orang NU. Tidak pernah mendapatkan kehormatan dari orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad, ataupun orang-orang pribumi Yaman, itu nggak pernah. Dari situ mereka merasa percaya diri. Tadinya mereka itu tidak percaya diri. Mereka itu kaum minder. Kaum minder. Dan tidak punya ilmu, goblok. Uteknya itu goblok. Mereka itu tahu kalau mereka itu uteknya goblok, itu tahu.